Ayat 3-4 itu hanya seperti buli-buli atau bejana tanah liat. Hanya seperti bejana tanah liat. Hanya seperti bejana tanah liat. Yang rapuh, mudah retak, hancur. Apalagi kalau berbenturan satu dengan yang lain. Dihempaskan, hancur. Tetapi karena hidup kita yang seperti bejana tanah liat, lemah, rapuh, ada di dalamnya mana yang ditaruh lewat sistem penggembalaan. Pelan tapi pasti terjadi. Dari bejana tanah liat manusia darah daging yang lemah diubah oleh Tuhan menjadi buli-buli emas atau hidup yang berwatak ilahi. Dalam Ibrani 9 ayat 1-4 itu menjadi isi dari tabut perjanjian. 3 isinya. 1 buli-buli emas berisi mana? 2 tongkat Harun yang bertunas berbunga berbuah badam. Dan yang ketiga 2 loh batu. Itu di dalam Ibrani 9. Ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Ya, jadi kita menekuni penggembalaan, kita makan firman penggembalaan sampai firman itu menjadi praktek hidup yang menjadi kenyataan, praktek hidup yang menjadi kenyataan, jadi pengalaman hidup. Kalau hamba Tuhan sudah punya pengalaman hidup dengan firman kabar mempelai, itu mau diapa-apakan saja itu. Mau diapa-apakan saja, dia tidak goyang. Karena sudah punya pengalaman. Firman itu sudah jadi darah daging. Sudah dapat dibuktikan kuasanya. Sudah dapat merasakan bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kuasanya dalam hidupnya. Hidup yang dulu tidak berkenan, tidak berarti, jahat, kotor, najis, busuk. Kaum muda mungkin dulu nakal, tidak setia, pembohong, pendusta, penipu, tukang mengumpat, tukang caci maki. Itu kalau pekerjaan firman sudah menjadi pengalaman, loh kok bisa ya? Seperti kita kaget, kagum. Kok bisa? Kok bisa? Orang kawan saya masih kecil, ya bukan kecil, remaja itu. Sekarang ketemu sudah pada sama-sama tua. Itu ditanya, sekarang Mas kerja apa? Saya bilang saya jadi hamba Tuhan, pendeta. Oh, aduh enggak nyangka ya. Karena begitu dulu seperti tidak yakin gitu. Saya tanya, apakah menurut Anda pendeta ini pekerjaan yang tertinggi? Oh, tidak gampang jadi pendeta, Mas. Oh iya betul. Betul. Kalau saya ini lebih baik jadi rakyat biasa katanya. Jemaat biasa. Lebih setia daripada jadi pendeta. Oh, kalau bukan panggilan tidak bisa. Jadi orang heran gitu. Itu pekerjaan firman. Dan mungkin contoh-contoh yang lain dapat Bapak Ibu saksikan, pertanggungjawabkan. Dapat diproklamirkan, diproklamasikan. Ini loh dulu hidup saya. Sekarang tidak lagi. Aku hidup, tetapi bukan aku. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, itu buli-buli emas yang berisi mana. Buli-buli emas berisi mana. Tuh kalau sidang jemaat hamba Tuhan, lagi hamba Tuhan. Sudah terima firman pengajaran yang benar, dipraktekkan, diberitakan. Nah, diberitakan, sudah dipraktekkan, diberitakan. Wow, itu menjadi berita yang aktual dan membangkitkan iman, pengharapan bagi sidang jemaat Tuhan. Makanya dituntut pengalaman dari seorang hamba Tuhan. Pengalaman di dalam Tuhan. Pengalaman dunia bukan tidak perlu. Ada juga yang diperlukan dalam hidup ini, pengalaman di dunia ini ada gunanya.
Untuk masuk surga pengalaman yang rohani diutamakan. Ya, jangan dientengkan juga pengalaman di dunia. Hidup di dunia ini banyak pengalaman diizinkan Tuhan. Pengalaman sekolah, pengalaman kerja kalau sidang jemaat Tuhan. Sehingga disuruh kerja, nah ini bisa dikerjakan ini. Oh bisa, sudah punya pengalaman. Sudah punya pengalaman. Kalau hamba Tuhan bisa melayani, ya sudah punya pengalaman melayani Tuhan. Bisa khotbah, sudah punya pengalaman. Bukan cuma khotbah, was-was saudara-saudara, bukan. Sudah pengalaman mempraktekkan khotbah, mempraktekkan firman. Itu kalau yang jasmani di bawah yang rohani ya tidak kena. Yang saya katakan ini jemaat boleh. Saudara bisa kerja di kebun sawit, bagaimana kalau tidak punya pengalaman di kebun? Atau di kebun coklat tidak punya pengalaman. Jangankan mau berkebun, lihat bentuk coklat itu cuma silver queen. Oh, caranya nanam bagaimana sih? Tidak punya pengalaman. Itu di dunia. Secara rohani harus punya pengalaman kalau hamba Tuhan. Pengalaman mati dan bangkit bersama Tuhan. Itu buli-buli emas berisi mana. Ya, tidak gampang digoyang, tidak gampang digoyang. Dan disimpan dalam tabut perjanjian. Ya, itulah yang menjadi isinya. Salah satu isi dari tabut perjanjian. Puji Tuhan. Dan seterusnya sudah diterangkan secara panjang lebar. Sekarang bagiannya kedua. Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Cahaya yang kedua. Mari. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tidak akan berjalan dalam kegelapan terus, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Iya, puji. Ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Mempunyai terang hidup, melainkan mempunyai terang hidup. Nah, itu tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan. Nah, dikaitkan dengan kebahagiaan yang kedua dalam kitab Wahyu. Dikaitkan dalam kebahagiaan yang kedua, Wahyu 14:13. Wahyu 14:13. Wahyu bisa ditampilkan diagram ya, diagramnya ya. Saya. Baik, ayo silakan Wahyu 14:13 dan aku mendengar suara dari sorga berkata, ya, tuliskan. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini yang diterangkan sedikit dulu ya. Kenapa ayat ini terkait dengan kebahagiaan yang kedua? Yang kedua terkait dengan kebahagiaan yang berbahagia mati dalam Tuhan. Sudah seringkali diajar mati dalam Tuhan itu bukan hanya matinya sebagai orang Kristen. Bukan hanya, belum tentu gitu, belum tentu. Kalau mati sebagai orang Kristen saja belum tentu. Tetapi yang dimaksud di sini kebahagiaan orang Kristen atau orang yang mati dalam Tuhan adalah matinya orang Kristen sebagai orang yang beribadah dan melayani Tuhan. Dia adalah imam dan raja-raja. Dia adalah imam dan raja-raja. Apa hubungannya dengan Yesus sebagai terang? Siapa yang mengikut Yesus tidak berjalan dalam kegelapan. Betul. Anak Tuhan, hamba Tuhan, orang Kristen yang sudah dipanggil Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tidak boleh hanya sampai di situ. Sudah selamat, sudah cukup belum? Tetapi sesudah diselamatkan kita bergerak maju terus untuk menjadi imam-imam dan raja-raja atau imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Nah, ini imamat yang rajani.
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, ya, dari Dia ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kepada terangnya, garis bawahi, terangnya yang ajaib. Yesus terang dunia. Siapa yang mengikut Dia berjalan dalam terang, tidak dalam kegelapan. Sama dengan kita dijadikan imam-imam dan raja. Raja itu berjalan dalam terang. Anak Tuhan, hamba Tuhan, apalagi ya, yang hidup ibadah dan melayani Tuhan, jadi imam-imam dan raja-raja. Itu kehidupan Kristen yang berjalan di dalam terangnya Tuhan. Makanya kalau dia mati, ya, itu berbahagia. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Telah menjadi umatnya. Dulu kamu bukan umat, bukan siapa-siapa. Sekarang kamu jadi umat Tuhan. Terus, yang dahulu tidak dikasihani. Dulu tidak dikasihani. Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dulu bukan umat, yang disebut umat itu cuma bangsa Israel. Yang disebut umat itu cuma bangsa Israel. Jadi saya ulang ya, orang yang mati, bahagia mati dalam Tuhan, yaitu orang Kristen yang sudah dipanggil keluar, diselamatkan. Itu berkelanjutan menjadi imam-imam dan raja-raja, melayani ibadah, melayani Tuhan dalam sistem penggembalaan seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini. Seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini. Sebab jujur saja banyak orang Kristen hanya sampai di gereja ibadah saja, tapi tidak mau melayani Tuhan. Tidak mau melayani Tuhan. Saya tidak menghakimi. Mereka selalu berpikir, wah kalau melayani nanti tidak bisa begini, tidak bisa bebas, tidak bisa begini, tidak bisa begini. Wah nanti kalau saya melayani jadinya nanti terikat. Itu alasan. Saya ini mendengar langsung. Mendengar langsung, bukan cerita orang, mendengar orang berkata, Pak, saya ini pernah ditunjuk, disuruh jadi ini. Terus saya tidak mau. Lah kenapa tidak mau? Nanti saya terikat. Nanti saya tidak bebas, Pak. Oh begitu. Nah terus nanti bagaimana selanjutnya? Saya biar saja, yang penting saya ibadah. Tidak mau melayani. Wah bahaya ini. Bahaya ini. Bahaya ini. Dia hanya sudah berjalan, tapi baru separuh jalan. Tidak berkelanjutan. Di ruangan suci dia menganggur, di kebun anggur dia menganggur. Sehingga kehilangan upah sedinar. Tidak mau kerja di kebun anggur. Sudah diberikan pekerjaan dengan janji. 1 hari 1 orang, 1 dinar. Tapi tidak mau. Sekarang yang sudah melayani, jaga baik-baik. Sebab jabatan yang Bapak Ibu terima itu seharga darah Yesus. Ingat baik-baik itu. Kita diselamatkan oleh korban Kristus. Tetapi Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita saja. Tetapi Dia mau kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Wahyu 5, 9, 10. Bukan hanya diselamatkan, Tuhan punya rencana dalam penyelamatan. Punya tujuan dalam karya penyelamatannya. Dia tinggalkan surga mulia. Dia datang menghampakkan diri untuk merebut kita, membebaskan kita. Bukan tanpa tujuan. Sebab itu jangan main-main dengan jabatan dan pelayanan. Ayat 9-10, Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa dan kaum dan bangsa. Ini pengorbanan Kristus.
bukan tanpa maksud, tanpa tujuan. Kalau Bapak Ibu dipanggil, diselamatkan, ditebus, dijadikan orang Kristen, umat Tuhan. Tadi yang dulu bukan umat sekarang jadi umat. Ayat 5 tujuannya. Dan ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, ini orang yang berjalan dalam terang. Setelah dia selamat, dia mengikuti terus jalan Tuhan. Sampai dijadikannya imam dan raja. Jadi pelayanan atau jabatan pelayanan kita seharga darah Yesus. Itu dulu. Itu jabatan pelayanan seharga darah Yesus. Mungkin di tempat lain, wah, yang punya jabatan 1 gembala, 2 tua-tua sidang atau majelis jemaat, sekretaris jemaat atau apa, ya terserah. Tapi kalau dalam firman Tuhan, kita semua yang sudah diselamatkan masuk dalam rencana Tuhan, tujuan Tuhan. Menjadi imam-imam dan raja-raja. Sebab itu setialah, karena disinilah tempatnya kita dalam pembangunan tubuh Kristus. Kematian jasmani itu, saya ulang-ulang, tidak bisa mengakhiri keimamatan kita. Tidak bisa. Memang secara jasmani kalau sudah mati, ya gembala mati, ya sudah, tidak lagi jadi gembala. Tidak mungkin Bapak Ibu digembalakan oleh mayat, tidak mungkin, sudah dikubur, bahkan tempatnya jauh dari rumah, jauh dari pastori kalau dia gembala. Dan itu yang biasa tidur di tempat tidur yang enak, begitu mati ya sudah sendirian di sana, dibaringkan di tempat ya yang menurut kita ya tidak layak, tapi itu tempatnya orang mati, di kuburan. Maafkan ini kalau saya bilang begini, betul ini. Nah, kemudian secara jasmani betul sudah berakhir. Sudah berakhir ya. Tetapi secara rohani, ketika terjadi kebangkitan yang pertama dalam Wahyu 20 ayat 4 sampai 6, ternyata orang-orang ini dia bangkit menuju kerajaan 1000 tahun damai. Di sana dia tetap menjadi imam-imam dan raja-raja. Memang betul, di sorga itu pekerjaan kita sesuai Wahyu 22 ayat 3. Wahyu 22 ayat 3. Di sorga itu kita punya pekerjaan hanya untuk beribadah dan melayani Tuhan. Jadi ibadah kita adalah adaptasi atau penyesuaian diri kita untuk bisa hidup di surga. Baca ayat ini. Ayat 3, 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, ya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Saya ulangi. Pekerjaan kita di surga adalah ibadah dan melayani Tuhan. Jadi ibadah kita di bumi ini sebagai adaptasi atau penyesuaian diri kita untuk bisa hidup di surga. Makanya Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, gembala di Efesus, dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10. Ibadah itu berguna. Kita baca ayatnya ya. Ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ternyata ibadah itu perlu
Dilatih. Di rumah, latihan ibadah. Dari anak kecil, anak-anak kita dilatih ibadah. Saya selalu jadikan contoh cucu saya. Dulu pertama-tama masuk, wah ke sana ke sini. Sampai mamanya sibuk sana. Nah, saya bilang, jangan ditinggal di rumah, bawa saja. Nanti ganggu, enggak. Biarkan dulu sementara 1-2 waktu. Karena kami sudah punya pengalaman. Ini anak-anak remaja muda sekarang, dulu juga asalnya dari kecil juga mereka. Dilatih dari dalam perut. Biasanya kalau sudah hamil, malas, alasannya mual-mual. Ya enggak ibadah dulu mual. Saya kalau lihat Pak Gembala itu pengen muntah. Saya enggak bisa ibadah. Enggak tahu bagaimana saya ini kalau ibadah begitu dengar suaranya Pak Gembala. Mual perutku. Jadi enggak bisa ibadah. Apalagi kalau gembala itu khotbahnya keras, langsung sampai di ulu hati, asam lambung kumat, mumet. Itu alasan saja. Saya ini percaya betul, kalau ibu yang mengandung, tapi setia ibadah, bayi itu bisa mendengar firman dari pori-pori perut kulit ibunya, kulit perut ibunya. Contohnya, itu bayi atau kandungan Elizabeth, betul ya? Waktu Ibu Maria datang memberi salam. Salam. Bayi yang dalam kandungannya apa? Melonjak pus. Mendengar salam dari Ibu Tuhan Yesus waktu itu. Jadi lewat mendengar firman. Ayo, setia ibadah, latih. Sampai dia lahir dilayani, dilatih sekolah minggu. Terus sampai terlatih. Dalam jemaat pelatihnya itu gembala sidang. Dilatih. 3 macam ibadah dilatih. Dilatih itu. Sampai terlatih. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Mau karate, mau silat, mau apa, latihan badani bukan enggak boleh. Silakan saudara main pingpong, main bulu tangkis, main bola kaki untuk sehat badan. Tidak dilarang, saya tidak pernah larang. Saya juga sebenarnya butuh olahraga. Tapi terbatas gunanya. Ada juga orang jadi pemain bola terkenal lalu dijamin surga tempatnya. Oh dia pemain yang hebat, pasti surga tempatnya. Tidak ada. Tidak ada. Apa Bapak Ibu yakin begitu? Sekarang pemain sepak bola terkenal dari Padang Lembara. Kebetulan dia jemaat Gereja Tabernakel Kristus. Dia pencetak gol, pasti surga tempatnya, tidak mungkin. Tidak ada ayat yang menjaminnya. Tapi bukan berarti tidak boleh, silahkan. Saya sudah bilang mau olahraga, lari pagi, lari sore, lari tengah hari. Silahkan saja untuk kesehatan, untuk apalah, silahkan. Tapi itu terbatas. Tetapi ibadah itu, ayo. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, ya, baik untuk hidup ini ya, maupun untuk hidup yang akan ayat datang. ini sudah berkali-kali diberitakan. Karena ini ada kaitannya dengan kata bahagia. Berguna untuk hidup sekarang sampai hidup yang akan datang. 9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Diterimanya, bukan perkataan kosong. Jadi kalau didorong, ayo ibadah, itu saya sedang mengatakan perkataan yang benar. Banyak perkataan di dunia ini yang hebat-hebat. Para pujangga itu membuat syair-syair, merangkai kata yang mempesona. Ya, membuat puisi, pantun, membuat karangan cerita, dan lain-lain. Tapi perkataan yang benar ini adalah ibadah. Ayo ibadah. Selama kita belum mahir dengan kata yang indah ini, tidak indah hidup kita. Ibadah, ayo ibadah. Ibadah. Tadi tidak mau dihalangi, tidak mau terhalang. Sampai suatu waktu tidak bisa dihalangi. Ayat 10 sekarang. Itulah sebabnya
Kita berjerih payah kita dan berjerih berjuang payah dan berjuang. karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Iya. Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal, seyogyanya, sepantasnya kita memperjuangkan ibadah itu lebih dari semua hal. Karena Yesus sudah memperjuangkan ibadah kita sampai dia mati digantung di kayu salib. Kata Ibrani 9. Ibrani 9 ayat 14 kita baca. Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-14. Betapa lebihnya darah Ya. Kristus yang oleh Roh yang kekal Ya. telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah Ya. sebagai persembahan yang tak bercacat, Ya. akan menyucikan hati nurani kita Ya, dari supaya- perbuatan-perbuatan yang sia-sia, Ya, supaya kita dapat beribadah beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi tadi saya kembali, Tuhan Yesus rela tinggalkan surga, menghampakan diri jadi seorang lebih hina dari seorang hamba, taat mati di kayu salib, menyelamatkan, menebus, menyelamatkan kita bukan tanpa tujuan. Dalam karya keselamatannya itulah dia menyampaikan tujuannya kepada kita. Yaitu supaya kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Atau kita beribadah dan melayani Tuhan. Karena dia mati di salib juga untuk memperjuangkan ibadah dan pelayanan kita. Amin. Dia mati di salib bukan hanya menebus kita, mengampuni dosa, menyelamatkan, bukan hanya itu. Tapi dia punya tujuan supaya kita beribadah, melayani dia. Tepat seperti tujuan Tuhan di zaman bangsa Israel. Dikeluarkan dari Mesir dengan 10 tulah. Maksudnya jelas itu. Dalam kitab Keluaran pasal 3 saja. Pada waktu Tuhan menjumpai Musa di Gunung Sinai, di Gunung Horeb. Nanti kalau kamu sudah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepadaku di mana? Di gunung ini. Lalu Musa kembali ke Mesir. Dia menghadap Fir'aun bersama Harun. Apa katanya kepada Fir'aun? Baginda Raja, biarkanlah umatku, kata Tuhan, Tuhan berfirman kepadaku. Biarkan Israel adalah anak sulungku. Biarkanlah anak sulungku itu pergi beribadah kepadaku. Jadi kalau kamu tidak membiarkan umatku pergi beribadah, maka aku akan menulahi daerahmu. Aku akan menghukum kamu. Betul, tulah pertama ada di darah. Fir'aun tahan, tidak boleh, pokoknya keras. Tulah yang kedua katak, tidak boleh. Sampai tulah yang ke-10, anak sulung mati. Bayangkan Mesir dihukum dengan 10 hukuman. Hanya untuk membebaskan umat Israel. Supaya mereka beribadah. Tadinya tawar-menawar Fir'aun. Boleh, kamu boleh beribadah. Tapi hanya laki-laki saja. Perempuan nana-nana tinggal. Oh enggak, Musa bilang. Kami pergi semua. Wah, ini cari gara-gara ini. Boleh kamu pergi. Sekarang kamu semua boleh. Tapi ternakmu tinggal. Oh, tidak boleh. Kami semua pergi. Satu kaki pun tidak boleh ditinggal di Mesir. Kami akan beribadah. Menempuh perjalanan berapa hari? Berapa hari? 3 hari perjalanan jauhnya. Dan betul, singkat ceritanya, bangsa Israel keluar. Sampai di padang gurun Sinai. Di bawah kaki gunung Sinai. Di kaki gunung Sinai, mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi sayang sekali. Dalam Keluaran 32,
selagi Musa masih hidup, orang Israel telah berkhianat kepada Tuhan. Mereka menyangka Musa 40 hari di Gunung Sinai mati. Lalu mereka beribadah kepada anak lembu emas. Itu pengkhianatan pertama. Pengkhianatan kedua di kitab Bilangan. Pasalnya yang ke-23, Bapak Ibu bisa baca di sana sampai pasal 25. Di Sitim, sudah di perbatasan Kanaan. Mereka berkemah di Sitim. Musa masih hidup juga. Mereka menyembah sesembahan orang Moab. Mati di Tulahi Tuhan, banyak yang mati itu, 42.000. Kalau saya tidak salah, atau 24.000 yang mati. Silakan nanti diperiksa kembali ya, kalau saya salah dikoreksi. 32 atau 42 itu. Sudah, Musa mati, dilanjutkan oleh Yosua. Waktu Yosua masih hidup, semua takut kepada Tuhan. Takut. Di samping takut kepada Tuhan, memang takut kepada Yosua. Karena Yosua otoriter. Begitu Yosua mati, lihatlah kitab Hakim-Hakim. Jatuh bangun dalam soal ibadah. Sampai zaman Nabi Samuel, hakim terakhir. Dan puncaknya ibadah itu ada pada zaman Raja Daud. Sedikit di zaman Raja Salomo. Sesudah itu Israel merosot dan dihukum Tuhan. Dihancurkan sehancur-hancurnya. Bukan hanya karena persoalan ibadah. Jangan main-main. Jadi tujuan Tuhan, kita ditebus, diselamatkan, supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Semoga kita bisa, baru ketemu Wahyu 14:13. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Macam-macam kematian ya. Yang pertama mati jasmani. Macam-macam penyebabnya. Kecelakaan, sakit, tidak sakit juga. Salah makan atau apa. Mati itu macam-macam. Mati jasmani itu macam-macam penyebab. Lalu dikubur. Ya, itu mati jasmani. Yang kedua mati rohani. Ini ya. Mati rohani. Tubuhnya masih hidup tapi rohaninya mati. Yaitu Efesus 2 ayat 1. Yaitu tubuh masih hidup tapi berbuat dosa. Tubuh masih hidup tapi berbuat dosa. Itu namanya mati rohani. Jika mati rohani ini tidak dihidupkan lewat firman Tuhan, maka akan mencapai kematian kekal. Dalam Wahyu 20 disebutkan bahwa orang-orang yang tidak bangkit pada kebangkitan pertama menunggu kebangkitan kedua, berakhirnya kerajaan 1000 tahun damai, lalu orang yang mati tadi yang tidak bangkit di kebangkitan pertama dibangkitkan. Dalam tubuh kebangkitan, rasanya sama dengan tubuh kita. Rasanya itu sama. Rasanya sama. Untuk apa? Untuk dihakimi dan dihukum. Disiapkan tempat penghukumannya, yaitu lautan api dan belerang selama-lamanya. Ya, di tubuh kebangkitan itu sama rasanya dengan tubuh jasmani ini, sama rasanya. Bisa merasakan sakit, bisa merasakan haus. Lu tidak percaya? Orang kaya dengan Lazarus, masih ingat? Tuhan Yesus membentangkan suatu pengajaran ya. Lazarus dan orang kaya, masih ingat ya? Lalu dua-duanya mati, Lazarus di surga, orang kaya di neraka. Apa kata orang kaya itu? Apa kata orang Bapak Abraham? Itu bukan Bapak Abraham, Bapak Abraham. Kan panas itu. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke air untuk diberikan. Bayangkan di neraka itu, setetes air itu harganya mahal. Jadi kalau mau investasi di neraka,
buka depot air minum, laris manis. Lelucon ini. Tapi ya itu, suruhlah Lazarus. Itu yang paling dicari di neraka. Betul itu. Kan untuk menakut-nakuti, tidak. Dan tidak ada durasinya. Oh, di neraka kalau dosa berzina, ya 50 tahun, UCNAE. Oh, dia menipu. Karena menipu ini sama dengan iblis berdusta. Ya, 100 tahun. Setelah itu surga. Loh, kok enak sekali. Tidak. Di sana selama-lamanya. Tidak ada waktu durasinya, tidak ada. Jadi, karena di sana selama-lamanya, surga juga selama-lamanya. Maka dari itu, Yesus sudah tampil. Akulah terang dunia. Saya mulai dari terang. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang kelima. Ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dari Yesus, dari Dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Puji Tuhan. Allah itu terang. Jadi Yesus bilang, akulah terang dunia. Allah adalah terang. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Allah adalah firman. Kita baca. Ya. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Tadi Allah terang, Allah firman. Satu lagi. 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. 1 Yohanes 4, 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Kita telah mengenal. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Ya. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Terus. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, Ya. ia tetap berada di dalam Allah. Ini dan dulu. Allah di dalam dia. Yesus terang dunia. Allah terang. Allah firman, Allah kasih. Jadi kalau kita bicara Allah adalah terang, Dia adalah firman, Dia adalah kasih. Atau firman terang itu Roh Kudus. Firman dalam urapan Roh Kudus, Mazmur 119 ayat 105 dan 140. Allah itu adalah terang. Firman dalam urapan Roh Kudus. Allah itu firman, logos firman. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu Yohanes pasal 1 ayat 1. Dan ayat 14, Yohanes 1 ayat 14, firman itulah ada dalam pribadi Yesus Kristus. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ya. Dan diam di antara kita. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, Ya. yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya kepada anak tunggal Bapa, Ya. penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Saya mau tambah sedikit pengetahuan Bapak Ibu tentang 4 Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas. Ketiga Injil ini menulis Yesus memberitakan Injil dan mengajar. Banyak ayatnya. Banyak ayatnya. Nanti di waktu yang akan datang saya akan tunjukkan semuanya. Tetapi khusus untuk Injil Yohanes, di mana Yesus tampil sebagai anak Allah, tidak dicatat Yesus memberitakan Injil.
Tetapi yang dicatat, Yesus mengajar. Itu dalam Injil Yohanes. Kalau Injil yang ketiga tadi, lalu ia memberitakan Injil desa, di kota, dan mengajar di rumah-rumah ibadah. Pokoknya memberitakan Injil, memberitakan pengajaran, ditulis, penginjilan, pengajaran ditulis. Banyak ayatnya. Tapi khusus Injil Yohanes, tidak ditulis Yesus menginjil. Melainkan Yesus mengajar. Ini pengajaran. Sebab dia tampil sebagai anak Allah dalam kemuliaannya. Firman penginjilan sudah kita terima. Bahkan dalam gereja penting juga ada diberitakan firman penginjilan. Injil keselamatan. Untuk memenangkan jiwa. Tapi masih banyak yang belum memberitakan firman pengajaran. Karena takut. Terlalu keras. Takut. Yang kedua, karena tidak dibukakan oleh Tuhan. Tidak dibukakan. Firman pengajaran tidak diberitakan karena apa? Karena tidak dibukakan. Sebab itu di Injil Yohanes tidak lagi ditulis tentang Yesus memberitakan firman penginjilan, tetapi Yesus mengajar. Kita baca dulu Yohanes 6 ayat 59. Ada 6 kali Yesus disebutkan mengajar. Kita baca dulu Yohanes 6 ayat 59. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah atau sinagoga. Sinagoge. Itu kalau sekarang gereja begini. Tapi itu gerejanya orang Yahudi. Namanya sinagog atau sinagoge. Tulisannya sinagoge. Sinagoge, dibaca sinagog. Di situ tiap-tiap hari Sabat orang Yahudi kumpul untuk membacakan kitab Taurat, mendengarkan tausiah atau bimbingan dari imam setempat. Dan kebetulan di Kapernaum ada Yesus, dia datang di situ. Lalu dia mengajar, menyampaikan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sudah diberitakan Yesus menginjil, sudah tidak lagi. Apakah tidak perlu? Perlu firman penginjilan. Perlu. Tetapi untuk meningkatkan derajat kita. Meningkatkan mutu, kualitas. Supaya kita jadi sama dengan Yesus sebagai anak Allah. Karena Yesus anak Allah, kita pun akan diubah. Untuk menjadi anak Allah. Kata Roma pasal 8 ayat 17. Apa itu anak Allah? Yaitu kita menjadi ahli waris bersama dengan Kristus. Jadi untuk mencapai level ini, kita butuh pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Orang banyak tidak menyadari. Saudaraku, maaf, bahkan pelayan Tuhan tidak menyadari. Bukan tidak boleh firman, harus memberitakan firman penginjilan. Tapi harus juga memberitakan firman pengajaran. Untuk membuat jemaat Tuhan setara dengan anak Allah. Kita jadi anak Allah, kita baca Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Orang berhak menerima janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama. Sebenarnya dari ayatnya yang ke-15, Pak. Atau 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Ya Aba, Ya Bapa. Teruskan.
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Terus. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji adalah Allah. Orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ya, puji nama Tuhan. Terus. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini loh. Maksud Bapak Ibu digembalakan setelah diselamatkan. Ini loh maksudnya. Jadi ahli waris, menjadi manusia rohani. Menjadi setara dengan anak Allah dalam kesucian dan kesempurnaan. Menjadi ahli waris. Jalannya lewat firman, pengajaran. Yohanes 6 ayat 44 dan 45. Lewat pengajaran. Jadi kalau dalam pelayanan tidak ada firman pengajaran dibuka, maka jemaat kehilangan arah. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan kehilangan arah yang sesungguh-sungguhnya. Kehilangan arah, hilang jejak dia. Ayat 44, Yohanes 6, 44-45. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Oleh Bapa yang mengutus aku. Terus. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi yang menarik kita, Bapa menarik kita datang kepada Yesus lewat kuasa firman pengajaran. Hanya di ketiga Injil tadi, Matius, Markus, Lukas, Yesus memberitakan firman penginjilan, mengajar, menginjil, mengajar, menginjil, mengajar. Tapi untuk Injil Yohanes, tidak lagi ditulis Yesus menginjil, tapi mengajar. Sebab Dia punya maksud. Setelah kita selamat ini, lewat pengajaran itu kita dijadikan serupa dengan Dia sebagai anak Allah dalam kesucian kesempurnaan. Supaya kita jadi ahli waris bersama dengan Dia. Luar biasa ini. Ini pengetahuan yang luar biasa. Dibuka untuk kita semua. Supaya mata batin kita tercelik. Sehingga kita tidak mengentengkan sistem penggembalaan Tuhan. Oh, jangan sampai kaum muda juga. Kaum muda remaja, jangan sampai kalian mengentengkan sistem penggembalaan. Ini tujuannya. Sebab itu sebagai seorang hamba Tuhan, gembala sidang, apa sih yang saya banggakan selain daripada berita hikmat ini? Tidak ada. Betul, ini kemuliaan. Kata 1 Korintus 2 ayat 6-7. Ini kemuliaan. Apa yang tersembunyi telah diberitakan, dibuka. Ini kemuliaan Tuhan untuk kita. Sebab di dalamnya mata kita tercelik terhadap rencana Allah. Bapak Ibu bukan jemaat sembarangan. Minta maaf, bukan tende-tende atau apa namanya itu, memuji-muji, bukan. Bukan. Memuji-muji, untuk apa muji manusia? Tapi kalau Roh Kudus telah mencelikkan mata batin saudara, saudara bukan jemaat sembarangan. Sebab saudara tahu tujuan Bapak Ibu digembalakan oleh Tuhan. Bapak Ibu mengerti, Dia tinggalkan semua di sorga, atribut kealahannya. Dia datang untuk mati di Golgota, di bukit tengkorak. Bukan hanya menebus, menyelamatkan kita, tetapi memperjuangkan ibadah pelayanan. Supaya kita semua jadi imam-imam dan raja-raja terus meningkat.
sampai dijadikan ahli waris bersama Dia. Di mana kita telah mencapai sama suci dan sempurna seperti Dia. Makanya di Injil Yohanes itu Tuhan tidak menginjil lagi, tapi mengajar. Supaya kita mencapai apa yang Dia rindukan untuk kita. Itu loh. Begitu kita paham, kita merasa hidup ini berharga di mata Tuhan. Amin. Berharga. Makanya kalau dia mati bahagia, orang seperti bahagia. Bukan cuma berharga orang yang mati. Bagaimana itu Mazmur 100? Berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan, atau orang yang berkenan. Ya bahagia. Kalau sudah begini pengertian kita, Dia mendarah daging, kita tidak perlu mengkhawatirkan apabila Tuhan memang berkenan untuk memanggil kita meninggal. Tidak perlu takut. Sudah ada jaminannya. Buktinya mana, Om? Om juga masih takut mati. Buktinya kalau sakit minum obat. Itu tandanya Om takut mati. Itu, begitu tuh Om. Coba kalau Om sakit tidak usah minum obat. Supaya cepat mati, katanya supaya tidak takut mati. Kan begitu. Kalau masih boleh sembuh, ada obat digunakan, pakai obat. Tapi kalau pakai obat, sudah tidak boleh sembuh, ya sudah. Mau bagaimana? Kalau sudah waktunya Tuhan, biar mau dipasang, ditaruh obat, harganya miliar. Kalau waktunya Tuhan, mene-mene tekel uparsin, Tuanku telah ditimbang, didapati terlalu ringan. Sudah, dicabut nyawanya, Raja Belsasar mati. Maksudnya bukan begitu. Kalau kita masih diizinkan hidup, kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati, mati untuk Tuhan. Sebab kita telah ada di dalam terangnya Tuhan. Apa buktinya? Jadi imam-imam dan raja-raja. Itu hidup dalam terang Tuhan. Mana ada imam-imam raja-raja hidupnya gelap. Betul? Betul? Mana ada? Baca di Alkitab, di firman Tuhan, baca. Nadab Abihu coba-coba dia membawa api asin. Mati dia. Ada imam-imam yang melayani Tuhan hidup dalam kegelapan. Di kitab Malaki ada imam besar Yosua. Di kitab Sakaria. Maaf. Imam besar Yosua. Dia melayani tapi pakaiannya kotor. Didakwa oleh iblis. Itu malaikat Tuhan datang untuk mengganti semuanya. Orang diperintahkan, ayo ganti itu pakaian imam besar Yosua. Gak ada yang gelap. Jadi kalau kita dipanggil, dipilih Tuhan, digembalakan menjadi imam-imam, maka berlakulah Yohanes 8 ayat 12. Kita baca lagi. Di Wahyu 14-13 sudah saya terangkan ya. Ya, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Iya, kalau sudah hidup dalam terang, kita ada kehidupan. Puji Tuhan. Peristiwa ini didahului dengan sebuah peristiwa yang saya katakan tragis. Ayat 1 itu dimulai dengan peristiwa seorang perempuan yang berzina tertangkap basah. Dalam hukum Taurat itu hukum daging. Hukum Taurat itu hukum daging. Bengkak ganti bengkak, lecur ganti lecur, mata ganti mata. Ya, itulah hukum Taurat yang masih dipegang oleh orang Yahudi sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu melihat di YouTube, ada
orang Yahudi ortodoks yang rambutnya panjang-panjang begini di sininya, laki perempuan, sama laki-laki, ada? Pernah lihat ya? Ada kuncir-kuncir begini, sengaja dipelihara itu. Yang lalu pakai topi khusus itu Yahudi ortodoks. Jadi di Israel itu ada dua Yahudi. Yahudi ortodoks dan Yahudi yang bukan ortodoks atau Yahudi modern. Nah, yang ortodoks ini yang masih pegang teguh. Mata ganti mata, lecur ganti lecur, bengkak ganti bengkak. Sementara yang lain sudah banyak yang jadi Kristen. Ya, mereka ini mempertahankan tradisi. Memelihara hari Sabat, menantikan Mesias. Bagi mereka Mesias itu belum datang. Tapi bagi kita dia sudah datang. Yang kita tunggu dia datang kembali kedua kali. Betul? Betul? Jadi bagi kita Yesus adalah Mesias yang akan datang kedua. Tapi bagi orang Yahudi, ya datang pertama kali. Makanya kita doakan juga supaya mereka percaya kepada Yesus yang sudah datang dulu sebagai Mesias. Dan akan datang kedua kali. Itu yang panjang-panjang rambutnya. Itu yang saya bilang. Hukum Taurat itu. Lalu orang-orang Yahudi menangkap. Ahli Taurat itu menangkap perempuan yang kedapatan berzina. Tapi cuma perempuan yang ditangkap. Laki-lakinya dibiarkan kabur atau diloloskan. Guru, perempuan ini kami tangkap sedang berbuat zina. Musa memerintahkan ini harus dirajam dengan. Tapi lupa. Baca saja ya ayatnya. Yohanes 8. Ya, sebetulnya dalam Ulangan 22 ayat 22 sampai 23. Dua-duanya terus dihukum mati. Atau kitab Imamat pasal yang ke-20 ayat 10. Imamat 20 ayat 10. Imamat 20 ayat 10. Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Ya. Nah, pertanyaannya apa? Dia kabur atau luput? Bagaimana itu? Sehingga yang tertangkap cuma perempuan itu. Inilah hukum daging, dipenuhi ketidakadilan. Nah, lalu Yesus tidak bilang apa-apa. Dia menulis di tanah. Karena didesak, guru, Musa ini harus dirajam. Nah, Yesus bilang, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, dialah yang pertama-tama melempari batu. Tidak ada ternyata, akhirnya sih pergi dari yang paling tua sampai habis. Pergi. Tinggallah Yesus berdua dengan perempuan. Lalu Yesus berkata, mana mereka tadi? Sudah pergi Tuhan. Aku pun juga tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan jangan berbuat dosa. Itu zina jasmani. Tetapi lebih ngeri. Zina rohani. Itu lebih ngeri. Bukannya jasmani ini boleh. Kalau yang cuma sepasang itu ya sepasang itu yang binasa. Tapi kalau zina rohani, itu korbannya seluruh bangsa. Yaitu beribadah kepada ilah lain di mata Tuhan. Dihitung sebagai dosa berzina. Beribadah kepada ilah lain. Mungkin akan saya terangkan lebih kuat nanti pada Bible study yang akan datang. Jadi di mata Tuhan, dosa berzina jasmani juga berdosa itu. Dan itu ada hukumnya dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 8. Sundal itu enggak. Binasa itu. Dibinasakan. Tetapi yang lebih kuat adalah perzinahan rohani.
Di mana orang Israel sudah melupakan Tuhan yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Mereka beribadah kepada ilah lain, itu dihitung sebagai perbuatan jinah, yaitu jinah rohani. Ya, kita baca sajalah. Keluaran 34 ayat 15-16. Beberapa ayatnya supaya Bapak Ibu lebih kuat pengetahuan akan firman Tuhan. Keluaran 34, 15, 16. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka berzina dengan mengikuti ilah mereka, ya, dan mempersembahkan korban kepada ilah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Terus, apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, ya, dan anak-anak perempuan itu akan bersinah dengan mengikuti ilah mereka. Itu jadi lewat jalur ibadah dan nikah. Hati-hati. Dosa ini sekarang ini lewat jalur ibadah dan jalur nikah. Nikah dan ibadah. Terus, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk bersinah dengan mengikuti ilah mereka. Itu perjinan rohani. Yaitu umat Tuhan meninggalkan Tuhan. Menyembah ilah lain lewat jalur pernikahan. Jalur ibadah dan pernikahan. Jalur ibadah dan pernikahan. Sehingga dihitung sebagai dosa jinah rohani. Saya singkat saja ya. Tadi sudah saya katakan orang Israel dihancurkan sehancur-hancurnya karena dosa ini. Mereka telah berzina massal. Seluruh bangsa, imam-imam dan raja-raja telah menggiring mereka, bahkan memaksa orang Israel. Baik orang Israel di utara maupun di selatan. Untuk beribadah kepada ilah lain. Sehingga mendatangkan hukuman dan murka Tuhan. Mereka dihancurkan sehancur-hancurnya. Tinggal pertanyaan kita. Saya tidak menyembah ilah lain, Saya menyembah Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan. Tapi tidak menyembah berhala. Berhala adalah segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan. Itu berhala. Karena menyembah berhala, ya, segala sesuatu yang menjadikan kita terhalang dalam mengasihi Tuhan. Itu namanya berhala. Banyak itu. Nah, saya pikir jangan ada patung menyerupai apapun di langit, di bumi, di bawah bumi, air, jangan. Yang sujud menyembah. Jangan cuma itu, tapi berhala juga. Sama dengan patung berhala. Memberhalakan sesuatu. Makanya orang-orang seperti ini gelap hidupnya, gelap. Gelap hidupnya. Tidak melihat cahaya kemuliaan Yesus sebagai anak Allah. Tidak melihat terang yang ajaib. Hidupnya gelap. Secara pribadi, gelap dalam nikah. Tidak bahagia. Mana ada orang hidup gelap bahagia. Hidup gelap itu mulai hidup dalam dusta. Betul dusta itu gelap. Betul. Dusta itu gelap. Yesaya 28 nanti. Hidup dalam dusta itu sama dengan hidup dalam kegelapan. Atau ini terakhir ya. Kita baca saja. Nanti yang lain saya akan sampaikan pada waktu yang akan datang ya. Yesaya 28. Yesaya 28. Ya, ayat 15. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, ya, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Ya. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami. Terus. Dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu bersembunyi, cari tempat yang terang atau yang gelap?
pengalaman Bapak Ibu sembunyi. Apa sembunyi mainan atau sembunyi beneran gitu. Cari yang gelap atau yang terang. Kalau yang terang itu enggak sembunyi namanya. Saya di sini ya saya sembunyi. Tapi terangnya enggak sembunyi namanya itu. Kalau sembunyi itu minimal ada penghalangnya. Lebih bagus ada penghalang dan gelap, betul ya? Ya, makin gelap makin bagus tempat bersembunyi. Nah, orang Israel ini bersembunyi di dalam kebohongan. Jadi saya sudah katakan tadi, hidup berbohong, hidup dalam kegelapan. Hidup dalam dusta, bohong. Dengar anak-anakku, dengar ponakan-ponakanku, dengar jemaat Tuhan semua. Orang yang hidup dalam dusta, bohong, itu hidupnya gelap. Tidak ada terang, gelap. Gelap itu sama dengan iblis. Bapak segala kegelapan. Jangan dusta. Bertobat. Apa kalau kita jujur? Saya akan selalu mengajar jujur itu modal dasar kehidupan. Saya sudah buktikan. Kalau kita tidak jujur, sudahlah mau kemana-mana saja. Tidak akan bisa berhasil. Karena siapa yang mau memperkerjakan kalau orang pembohong, pendusta? Dengar ponakan saya, semuanya. Dengar anak-anak semua jemaat. Apa kalian jujur itu kenapa sih? Takut? Enggak apa-apa. Saya menghormati. Kalau kalian jujur sebagai anak, jujur. Karena saya berusaha jujur. Berjuang jujur. Kepada diri sendiri saya harus jujur. Kalau tidak bisa ya udah tidak bisa. Sudah ngaku tidak bisa. Tidak mampu ya bilang saja tidak bisa, tidak mampu sudah. Kalau saya membohongi orang. Kalau saya ditemplak, om ini bohong. Saya selesaikan. Ampun saya. Roh Kudus bicara kamu sudah bohong tadi. Datang selesaikan. Saya ajari anak-anak saya, ponakan-ponakan. Kemarin saya bersaksi masih belum berhasil. Kalian salah kepada orang yang lebih besar. Mana kalian punya minta maaf? Saya tidak mau maksa-maksa. Ayo minta maaf, tidak mau. Karena itu bukan karakter itu. Ini dengan sendirinya, ayo. Saya sudah salah, saya minta maaf, minta ampun. Nah, begitu. Begitu. Suami istri. Apa, sudah salah nak minta maaf? Bukan begitu. Itu dia terpaksa. Ya, maafkan saya deh, maafkan saya deh. Itu bukan minta maaf itu namanya. Bukan minta ampun itu. Tapi atas dasar pekerjaan firman. Dia menyadari, saya salah sama suami atau sama istri. Saya minta maaf, minta ampun ya. Sudah salah. Apa? Saya sudah salah. Disitulah dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dan 9. Kuasa darah Yesus mengalir. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-7 dan 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, ya, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Hidup dosa. dalam terang tadi, hidup dalam gelap dusta, tidak ada darah Yesus. 9. Jika kita mengaku dosa kita, itu mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, ya, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, ya, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan tolong kita. Ada kesempatan lagi, semua. Mulai dari saya pribadi. Tuhan beri kesempatan kita untuk mengalami penyucian petang ini. Supaya Yesus yang adalah terang dunia, cahayanya menembus jantung hati kita. Nanti ke depan, Dia juga akan menjadikan kita sebagai terang dunia. Kata Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Akulah terang dunia.
kamulah terang dunia. Hebat, nanti pelajarannya. Sekarang kiranya terang dari firman pengajaran ini menembus relung-relung jantung hati kita. Tempat-tempat biasanya kita menyembunyikan dan mempertahankan dosa. Tuhan mau supaya petang ini kita keluarkan. Kita akui maksudnya. Kita keluarkan. Tuhan benar. Saya ini memang hidup dalam gelap. Saya sering menyembunyikan kesalahan saya dengan cara berbohong. Menutupi dosa dengan dosa bohong. Itulah saya. Dan kalau itu benar, berarti firman Tuhan telah sampai kepada kita. Tuhan memberkati kita. Ketika ku lemah, Dia datang, tundukkan kepala semua. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Haleluya. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Haleluya. Ketika ku perlu, Dia ada. Haleluya. Ketika ku lemah, Dia datang. Haleluya. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, haleluya. Yesus, tundukkan kepala. Kesempatan ya, kesempatan. Haleluya. Supaya kita bisa hidup dalam terang. Karena melihat terang Tuhan yang ajaib. Biarkan terang itu menembus kedalaman hati kita. Kedalaman jantung hati kita. Tempat-tempat biasa kita mempertahankan dosa. Haleluya. Tidak merasa bersalah. Sudah orang lain susah, kita buat susah, tapi merasa tidak bersalah. Oh, jahatnya. Jahat sekali kita. Dalam nikah suami istri, yang lain sudah tersiksa, sudah menderita, tapi kita merasa tidak bersalah. Anak-anak, orang tua sama, jahat sekali. Makanya gelap hidup kita. Gelap. Ku sembah Kau. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya tidak perlu menekan ya, tidak perlu. Tidak perlu, saya tidak perlu menekan, tidak harus menekan. Tapi kalau Roh Kudus bicara, jangan keraskan hati kita, jangan. Itulah kesempatan kita untuk dibenahi oleh Tuhan. Selesaikan. Di hadapan Tuhan, selesaikan semua. Saya tidak mau pulang, Tuhan. Kalau belum tuntas hatiku, kalau belum damai, saya tidak mau pulang. Jangan biarkan saya pulang tanpa perdamaian, tanpa darah-Mu. Haleluya. Yesus, ku puji Kau. Yesus, tundukkan kepala.
Atau mau berlutut boleh, silakan di tempat masing-masing. Saya beri kesempatan, silakan. Mau berlutut silakan di tempat masing-masing saja. Yesus, haleluya. Yesus, ku cinta Yesus, ku makanya dalam Injil Yohanes ini Tuhan, Engkau lebih dominan mengajar. Yesus, itu ketajaman firman Tuhan. Betapa bahagianya kami diasuh, dirawat oleh Tuhan Yesus, dengan firman pengajaran ini. Haleluya. Yesus, ku cinta Engkau. Yang online boleh berlutut, boleh, silakan. Yesus, silakan. Doa ini tidak bisa dihalangi. Kuasa Tuhan tidak bisa dihalangi. Dia ada di tengah-tengah saudara, berhimpun petang ini. Dia datang kepada kita petang ini. Dia mau menjamah kita, asal jujur kita. Asal jujur kita. Dengan Yesus, haleluya, haleluya. Berilah kesempatan lagi Tuhan. Berilah kesempatan lagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa tahu petang ini adalah kesempatan terakhir. Siapa tahu kesempatan terakhir buat saya. Siapa tahu besok sudah ada lagi. Pelan-pelan saja. Silakan jemaat menyembah Tuhan. Kita sembah. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau terang yang ajaib. Tadinya hati kami gelap, pikiran kami gelap, sehingga kami takut, bimbang, khawatir, bahkan putus asa menjalani kehidupan ini. Tapi sekarang sore ini tidak Tuhan. Ternyata dosa itu yang membuat kami takut. Yesus, Yesus, remukkan hati yang keras Tuhan, remukkan. Ubahkan kami Tuhan, ubahkan kami. Ubahkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ubahkan. Tebus kami Tuhan, sucikan kami. Ingat sidang-Mu Tuhan, ingat jemaat-Mu Tuhan. Ingat keadaan kami yang tidak berdaya ini Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, kekuatan hanya daripada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, tetapkan firman-Mu bagi kami. Inilah jawaban-jawaban Tuhan untuk persoalan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Engkau telah memberi jawaban yang pas untuk kami, sehingga kami memiliki kekuatan iman petang ini Tuhan. Terima kasih, kami tidak lagi takut, tidak lagi bimbang, tidak lagi khawatir, tidak lagi ragu Tuhan. Tetapi punya keyakinan yang kokoh di dalam Engkau Tuhan. Tetapkan firman-Mu bagi kami. Terima kasih. Sucikan roti dan air anggur. Bukan lagi roti air anggur biasa, tetapi adalah daging dan darah Yesus. Setelah kami terima firman Tuhan menjadi darah daging dalam hidup kami. Mantap dan permanen Tuhan. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami akan terima perjamuan suci dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Itu kan. Ketika aku lemah, Dia datang. Ketika aku lemah, Dia datang. Haleluya. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Haleluya. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, haleluya. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, terima kasih Tuhan. Hidupku. Haleluya, haleluya. Yesus, ku sembah Kau. Sekali lagi. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku kita angkat roti tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Bahwa apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan dagingnya Kristus yang hidup? Amin. Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Ada sesuatu yang berat yang mungkin tidak terkatakan, tidak bisa disebut dengan mulut, tapi hati kita bisa berteriak kepada Tuhan Yesus. Yesus, pelan-pelan kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita dengan hati yang terus berseru. Yesus, Yesus. Mungkin tentang masa depan, mungkin tentang pergumulan, perjuangan, saya tidak tahu. Kita berseru, Yesus, Yesus, terima kasih. Dengarkanlah firman Tuhan. Haleluya. Sesudah itu, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Haleluya. Bukankah cawan ini juga adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang hidup? Amin. Dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Kita angkat dua tangan kita kepada itu. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. 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 Ampuni kesombongan, kesombongan, ampuni. Basuh kami Tuhan, ubahkan kami Tuhan. Basuh hidup kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih. Tetapkan firman-Mu bagi kami Tuhan. Benar-benar jadi, ya Tuhan, mana yang tersimpan dalam buli-buli emas. Itulah firman yang sudah jadi darah dan daging dalam hidup kami semua. Terima kasih banyak. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita masih kembali menyanyikan 210 nyanyian rohani. Tiba saatnya hari terakhir, banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, mengadakan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa sidang jemaat yang mengalami halangan, rintangan dalam penerimaan ibadah ini secara virtual. Karena keadaan, ya Tuhan, kami mohonkan kemurahan-Mu. Biar Tuhan buatlah jalan terbuka untuk mereka bisa kembali beribadah. Walaupun lewat siaran tunda mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Sehingga mereka mengalami penyucian dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, menyerahkan semua jemaat Tuhan dalam tangan-Mu, baik yang ada di kota Bandung juga khususnya. Ya Tuhan, keluarga Bapak Yakobus, hamba Tuhan sekeluarga di kota Bandung Gereja Betel Indonesia sepenuh. Tuhan berkati semua sekeluarga yang telah mengikuti kebaktian ini juga. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di kota Palu, di Masane. Tuhan kami serahkan kepadamu juga yang ada di Matia Lemba, Pamona Timur. Tuhan tolong yang ada di Maliwuko. Tuhan kami serahkan kepada hamba Tuhan di Kilo 9 juga. Tuhan tolong yang ada di Tangkura, di Patiwunga. Tuhan di Padalembara, di tempat-tempat yang lainnya. Tuhan berkenan untuk memberkati dan menolong kami, menguatkan iman percaya kami, pengharapan kami kepadamu Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, bahkan yang sakit pun Tuhan, Engkau sudah berkenan menyembuhkan, memulihkan, menyehatkan kami semuanya. Terima kasih. Besok kami akan beribadah. Tuhan kembali berikan waktu kesempatan untuk kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami kepadamu. Kuatkan kami, mampukan kami tetap setia, hidup benar dan hidup suci kepadamu Tuhan. Sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Mulai petang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kami menamatkan kebaktian kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.